Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jam'i wa min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa salin wa sahabati wa tabi'in wal ulama al-amilin wa musannifin al-muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin wa naqsusan ila musannifatul kitab Syekh Yahya ibn Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Arba'in Nabawiyah Bil Ahadits Shahihah An-Nabawiyah. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Al-hadisu utawi hadis as-sabi'u kang nomor 7 wasalah sunah lan nomor 30. Adlullahi ta'ala iku ing dalem nerangake keadilanipun Allah ta'ala, wa fadluhu lan kautamanipun Allah ta'ala, wa qudratuhu lan kekuasaanipun Allah ta'ala. Hadis ke-37 ini akan menerangkan tentang keadilan Allah ta'ala dan keanugerahan Allah ta'ala dan kekuatan Allah, kekuasaan Allah ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan riwayatake saking Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalam perkara yarwihi hadis yarwihi kang riwayatake ing hadis sapa Rasul ar-Rabbi saking pangerane Rasul tabaraka maha barokah sinten Allah ta'ala wa ta'ala lan maha luhur sinten Allah. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satemene Gusti Allah kataba iku nulis sinten Gusti Allah al-hasanati ing pira-pira kesainan wasaiati lan pira-pira kealanan. Summa bayana nuli nerangake jelasake sinten Allah Ta'ala. Faman mongko sapane wong hamma iku nyejo sapa man bihasanatin kelawan kesainan, falam yakmalha mongko orang nglakoni sapa man ha ing hasanah, kataba mongko nyatet sinten Allah Ta'ala, kataba mongko nyatet ha ing kesainan hasanah sinten Allah ing dahu ana ing sandinge Allah Ta'ala hasanatan kelawan sak kesainan kamilatan kang sempurna. Wa in hamalan lamun nyejo sapa man biha kelawan hasanah fa amilaha mongko nuli mongko nglakoni sapa man ha ing hasanah, kataba mongko nyatet sapa Allah Ta'ala ha ing hasanah, kataba mongko nyatet ha ing hasanah sapa Allah ing dahu ana ing sandinge Allah Ta'ala asra hasanatin kelawan 10 pira-pira kesainan illa sab'i mi'ati dhifin nganti 700 tikelan illa at'afin tumeka marang pira-pira tikelan kasiratin kang akeh. Wa in hammalan lamun nyejo sapa man bisaiatin kelawan kealanan, falam yakmalha mongko orang lakoni sapa man ha ing sai'ah, kataba mongko nulis ha ing sai'ah sinten Allah ing dahu ana ing sandinge Allah
hasanatan ing kesainan kamilatan kang sempurna. Wa in hamalan lamun nyejo sapa wong sapa man biha kelawan sayi'ah fa amilha mongko nglakoni sapa man ha ing sayi'ah kataba mongko nyatet sapa ha ing sayi'ah sapa Allah sayi'atan ing kaalaran wahidatan kang suci. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Muslim fi sahihaima ing dalam kitab sahih kalihipun Imam Bukhari kali Muslim bi hadal hurufi kelawan ikilah huruf. Hadis ke-37 ini diriwayatkan oleh Abi Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menceritakan riwayat dari Tuhannya tabaraka wa taala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah taala itu mencatat kebaikan dan keburukan. Kemudian Allah taala itu menjelaskan kebaikan dan keburukan tersebut. Faman hamma bisai'a, barang siapa bertujuan dengan kebaikan dan tidak melakukannya, maka Allah Ta'ala akan mencatat kebaikan tersebut di sisinya sebagai kebagusan yang sempurna. Dan apabila seseorang itu menyengaja atau mempunyai tujuan himmah untuk melakukan kebaikan, kemudian dia mengamalkan, maka Allah Ta'ala itu mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat illa atafin kasirah, hingga kelipatan yang banyak. Dan apabila seseorang dan apabila ada seseorang itu mempunyai himmah atau tujuan atau niat akan keburukan dan tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, maka Allah Ta'ala akan mencatatnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan ketika dia mempunyai niat atau tujuan atau keinginan untuk melakukan perbuatan keburukan dan kemudian dia lakukan, maka Allah Ta'ala itu akan mencatat keburukan tadi sebagai keburukan yang satu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya. Wangdur ya akhi wa waqafana lahu wa iyyaka fi adimil lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadillah alfan. Lihatlah, pikirkanlah saudara-saudaraku, bagaimana Allah Ta'ala ini maha lembut, maha penuh kasih sayang kepada hamba-hambanya. Apabila kita memahami hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab bab man hamma bihasanatin aw bisayyi'atin, hadis ke-6126, wa fi tauhid, dan di dalam kitab tauhid, warawahu Muslim fi kitabil iman bab idza hamma al-abdu bihasanatin kutibat wa idza hamma bisayyi'atin wa lam tuktab, hadis ke-131. Dari hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, hadis ini mengandung tadumanul hadis mengandung pencatatan amal kebaikan dan keburukan manusia, dan juga mencatat himmah atau keinginan seseorang, baik keinginan yang baik maupun keinginan yang buruk. Wa fi ma yali anwa'u arba'ah, dan juga amal-amal yang lainnya yang jumlahnya ada 4 kalau kita perinci. Yang pertama, amalul hasanat, yaitu amal kebaikan. Kullu hasanatin amalaha al-abdu al-mu'min lahu biha asru hasanat. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang mukmin, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat kebaikan. Wa dzalika li annahu lam yaqafu biha indal hammi wal azm. Dikarenakan
Dia tidak hanya sekedar berkeinginan saja, tetapi dia melakukannya. Bal akhrajaha minal midanil amal, dan ini bahkan ini keluar dari medannya amal. Wa dalilu dzalika qaulihi ta'ala, man ja'a bil hasanati falau asru amsa liha. Ini berdasarkan hadis firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Surat Al-An'am ayat 160. Adapun ammal mudafa'atu ala asri liman sya'allahu ayyudha'afa lahu, fadaliluhu qauluhu Allah Ta'ala, mislul ladzi yunfiqu amwalahu fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'afu liman yasha wallahu wasi'un alim. Adapun dalil pelipatan ganda amal kebaikan seseorang 10 hingga kelipatan yang banyak, itu dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, masalul ladina yunfiquna amwalahum fisabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan sabilillah itu seperti hanya habbah, biji yang tumbuh yang akan menumbuhkan 7 butir untai, dan setiap untainya itu ada 100 butir lagi. Wallahu, sesungguhnya Allah itu akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah itu maha wasi'un, maha luas pemberiannya, alimun, dan maha mengetahui. Wa mudha'afatul hasanah ziyadatun alal asri innama takunu bihasbi husnil islami wa bihasbi kamalil ikhlas wa bihasbi fadlil amali wa iqaihi fi mahalihi. Adapun pelipatan ganda kebaikan itu merupakan tambahan dari 10, itu dikarenakan itu sesuai dengan kebaikan Islamnya, atau sesuai dengan kadar Islamnya, sesuai dengan kadar kesempurnaan ikhlasnya, dan sesuai kadar keutamaan amal yang dia lakukan. Yang kedua, amal yang kedua yaitu amal sayyi'at, amalus sayyi'at, wa kullu sayyi'at yaqtarifuha al-abdu tuktabu sayyi'atan min ghairi mudha'af. Setiap keburukan yang dilakukan oleh hamba itu dicatat sebagai keburukan yang satu dan tidak dilipat gandakan. Firman Allah Ta'ala, man ja'a bisayyi'at fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barang siapa melakukan keburukan maka tidak akan dibalas kecuali sepadannya, wa hum la yudlamun, dan mereka itu tidak dianiaya. Surat Al-An'am ayat 160. Walakin as-sayyi'ah tu'adzamu ahyanan bisababi syarafiz zaman wal makan awil fa'il. Hanya saja terkadang keburukan itu dilipat gandakan atau dibesar-besarkan disebabkan karena kemuliaannya waktu ataupun tempat ataupun pelakunya. Yang pertama, fasi'atu a'zamu tahriman indam li azala fi ashuril haram. Keburukan itu akan dibilang besar keharamannya di sisi Allah Ta'ala ketika dilakukan di bulan haram yang dimuliakan Allah Ta'ala. Li syarafiha indallahi Ta'ala, dikarenakan mulianya bulan haram itu di sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara sahran fi kitabillahi yauma khuliqas samawati wal ard minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala dzalika dinul qayyim. Surat At-Taubah ayat 36. Wal khati'atu fil harami a'dhamu li syarafil makan. Kemudian kesalahan yang dilakukan di tanah haram itu juga akan dibilang besar kesalahan tersebut dikarenakan mulianya tempat. Seperti hanya firman Allah, al-hajju ashurun ma'lumatun
faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Surat Al-Baqarah ayat 197. Kemudian pembagian yang ketiga, as-sayyi'ah min ba'di ibadillahi a'dam. Keburukan dari sebagian hamba-hamba Allah itu dibilang sebagai perbuatan yang keburukan yang besar. Maknanya min ba'di lisyarafi fa'iliha wa quwwati ma'rifatihi billahi wa qurbihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala ya nisa'an nabi may ya'ti minkunna bi fahisatin mubayyinatin yudha'af laha al-'adzab di'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Seperti hanya dikarenakan kemuliaannya pelakunya dan kuatnya pengetahuan Allah Ta'ala kepadanya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai istri-istri Nabi, barang siapa melakukan keburukan fahisatan, barang siapa di antara kalian itu melakukan keburukan, maka akan dilipat gandakan siksanya 2 kali lipat, di'fain. Dan ini bagi Allah Ta'ala itu sangatlah mudah. Surat Al-Ahzab ayat 30. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu alhamu bil hasanat. Keinginan akan kebaikan. Wa makna ilham itu al-iradah wal qasdu, yang dikehendaki dengan ham atau himmah yaitu iradah, keinginan, dan qasdu atau menyengaja. Wal asmu wa tasmim la mujaratul khatir, bukanlah hanya sekedar kerentek atau apa, gerenjet, atau bahasa Indonesianya apa? Kerentek itu bahasa Indonesianya apa? Tersirat. Faman hamma bi hasanatin kataballahu indahu hasanatan wahidatan wa dzalika li anal ham bil hasanati sababu wa bidayatun ila amalihi. Barang siapa mempunyai tujuan atau keinginan akan kebaikan, maka Allah Ta'ala itu akan mencatatnya sebagai kebaikan yang satu. Dikarenakan ham atau keinginan akan kebaikan itu menjadi sebab dan sebagai permulaan dia melakukan amal kebaikan. Wa sababul khair khairun. Adapun sebab perkara yang bagus itu juga menjadi perkara yang bagus. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu hamlu bisayyi'at, keinginan untuk melakukan keburukan. Wa idza hammal abdu bisayyi'atin wa lam ya'malha katabat selahu hasanatun kamilah. Wa fi hadis Abi Hurairah inda Muslim innama tarakaha fi jazai. Dan barang siapa seorang hamba itu mempunyai himmah atau keinginan untuk melakukan keburukan dan tidak melakukan, maka Allah Ta'ala itu mencatatnya sebagai kebaikan yang kamilah, yang sempurna. Dari hadis ini juga kita akan mengambil pelajaran fadlul adim, keutamaan atau anugerah yang agung. Fi riwayatin muslimin ziyadatun wala yuhlaku 'ala Allah Ta'ala illa halikun. Ini adalah, dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bagaimana Allah Ta'ala itu memberi anugerah yang maha besar, yang agung kepada hamba-hambanya. Sekiranya Allah Ta'ala itu memberikan pahala hanya sekedar kita mempunyai niat kebaikan, ataupun kita mempunyai niat tetapi tidak keburukan, tetapi kita tidak melakukannya. Yang keenam, pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu itlaqul malaikah alama yahammu bihi insan, yaitu kemampuan malaikat untuk melihat perkara yang diinginkan oleh insan. Wa hada yuhassalu lahu ilham imma bi ilham aw bi kasfi an qalbi. Wa kila yajidu al malak alham bis sayiat raihata khabisah wa bil hasanati raihah tayyibah. Penglihatan malaikat ini kepada keinginan manusia ini
ada kalanya dengan ilham, atau ada kalanya dibuka kasafnya dari hatinya seseorang itu. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa malaikat itu dapat mengetahui keinginan manusia itu dari perantaraan aroma yang timbul dari keinginan manusia. Keinginan yang buruk akan menimbulkan aroma yang buruk, dan keinginan yang baik akan menimbulkan aroma yang thayyibah, yang juga yang baik. Dari hadis ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa keutamaan siam, keutamaan puasa. Yatamazzu as-saum an ghairihi minal ibadah bi annahu la yu'lamu qadra mudha'af sawabahu illa Allah ta'ala. Puasa itu mempunyai keistimewaan dengan ibadah daripada ibadah-ibadah yang lainnya, dikarenakan pahala dari ibadah itu tidak ada yang mengetahui kadarnya dilipat gandakan berapa oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa anna ajazibi." Bahwa sesungguhnya setiap amalnya ibnu Adam itu baginya kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Wa dzalika li annahu afdalu anwa'is sabar, dan dikarenakan puasa itu lebih utama-utamanya macam dari sabar. Firman Allah Ta'ala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surat Az-Zumar ayat 10. Dari hadis ini kita juga akan mengambil pelajaran bahwa anna rahmatallahi bi ibadil mu'minin wasi'atun wa maghfiratuhu samilatun wa ata'uhu ghairu mahdud. Dari hadis ini kita juga mengambil pelajaran bahwa rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang mukmin itu wasi'atun, itu luas. Wa maghfiratuhu samilatun, dan ampunan Allah Ta'ala kepada hambanya itu samilah, itu melingkupi semuanya. Wa ta'ahu ghairu mahdud, dan pemberian Allah Ta'ala itu tanpa ada batasnya. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, la yukhadumullahu Ta'ala ala hadisin nafsi wa tafakkuri bil ma'asiyah illa idha sadaqa dalikal amal. Dari hadis ini kita juga mengambil pelajaran bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan menyiksa seorang hamba itu berdasarkan ucapan hatinya dan pikirannya untuk melakukan perbuatan maksiat. Tetapi Allah Ta'ala itu menyiksa idza sadaqa, ketika pikiran dan hatinya yang dibicarakan di dalam hatinya itu diamalkan atau dilakukan. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa seorang muslim ayanwiya fi'lal khairat daiman abadan la'allahu yaktabu lahu ajrahu wa sawabahu. Seorang muslim itu hendaknya setiap pekerjaannya itu selalu berniat untuk melakukan kebaikan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mencatat niatnya tersebut dan memberikan pahala atas niat-niat tersebut. Dari hadis ini juga kita ambil pelajaran ikhlas fil amali ta'ah, fi fi'li ta'ah. Kita harus berikhlas di dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan taat, wa tarkil maksiat, dan meninggalkan perbuatan maksiat. Wa huwa asasu fi tardibis sawab, dikarenakan ini adalah dasar untuk mendapatkan pahala. Inilah sekedar yang saya sampaikan pada hadis yang ke-37, dan kita lanjutkan pada hadis yang ke-38. Al-hadis utawi hadis as-saminu kang nomor 8 wasalasuna lan 20. Wasailul qurbi iku ing dalam nerangake perantaraan mendekap minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala, wa nailil mahabbati, dan perantaraan untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An Abi Hurairah saking dipun riwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawuh sinten Abu Hurairah, qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna allaha satamune Gusti Allah ta'ala maha luhur sinten Gusti Allah. Kala iku dawuh sinten Gusti Allah. Man ada, man utawi sapane wong, ada iku nglarani sapa man. Lim krana ingsun. Walian ing wali, faqad adan tuhu mongko teman-teman nglarani sapa ingsun hu ing man. Bil harbi kelawan merangi. Wa ma taqarraba wa ma taqarrabalan ora peparek ilaya marang ingsun sapa abdi sapa kawula ingsun bisyai'in kelawan suwiji ahabba kang luwih nyenengake ilaya marang ingsun mimma iftaratu mimma saking perkara iftaratu kang mardoake sapa ingsun alaihi ing atase abdi. Wa maya zalulan ora gingsir-gingsir sapa abdi sapa kawula ingsun yataqarrabu iku peparek sapa abdi ilaya marang ingsun binawafil kelawan perkara kang sunah hatta uhibbahu hingga tresna sapa ingsun ing abdi. Fa ida ahbabtuhu nalikanipun tresna sapa ingsun ing abdi kuntu maka ing ana sapa ingsun sam'ahu iku dadi pengrungune ingsun abdi Allah dirupani pengrungu yasma'u kang ngrungu sapa abdi bihi kelawan aladi wa basarahu lan dadi peningale kawulaku abdi Allah dirupani peningar yubasiru kang ningali sapa abdi bihi kelawan aladi wa yadahu lan dadi tangane abdi allati rupane tangan ya bakti sukang nabuk sapa abdi biha kelawan allati wa rijlahu lan dadi sukune abdi allati rupane suku yang si kang lumaku sapa abdi biha kelawan allati rijal wa in sa'alani lan lamun jaluk sapa abdi ni ingsun la tiyannahu yakti paring temen sapa ingsun hu ing abdi wala inista'adani lan lamun nyuwun bau reksa sapa abdi ing ingsun. Bau reksa iku penjagaan zaman saiki ora ngerti bau reksa jen. Lamun nyuwun bau penjagaan sapa abdi ing ingsun la idzannahu mongko yakti njaga temen sapa ingsun ing abdi. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis ke 38 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah Taala itu berfirman, barang siapa menyakiti waliku maka dia telah memerangiku. Dan barang siapa wa may taqarrabu ilayya, dan perkara tidak ada perkara yang dijadikan sebagai takarub, sarana takarub hambaku dengan sesuatu, tidak ada yang lebih dicintai kecuali dari perkara yang telah saya fardukan kepadanya. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba itu mendekat kepadaku dengan menggunakan perkara yang sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengarkan, dan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat, dan sebagai tangannya yang digunakan untuk menampar, dan sebagai kakinya yang digunakan untuk berjalan. Apabila hambaku itu meminta kepadaku, maka aku pasti akan memberikannya. Dan barang siapa, dan apabila abdiku, hambaku tersebut itu meminta penjagaan kepadaku, maka aku akan menjaganya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini memberi pelajaran bagi kita bahwa hadis ini begitu hadis yang sangat agung, memberi kemuliaan kepada kekasih-kekasihnya Allah Ta'ala. Dari hadis ini kita akan mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu aulia Allah Ta'ala, para kekasih-kekasihnya Allah, ada walinya Allah Ta'ala. Hum khulasu ibadihi al-qaimuna bi ta'atihi al-mukhlisuna lahu. Wa qad wasafahumullah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim
bisifataini huma al-iman wa taqwa. Aulia utawi walinya Allah itu adalah orang-orang yang ikhlas di dalam ibadahnya dengan melakukan taat dan memurnikan atau ikhlas di dalam ibadahnya atau taatnya. Allah Ta'ala memberi sifat kepada aulianya, pada wali-walinya Allah Ta'ala di dalam kitabnya Al-Quranul Karim dengan dua sifat, yaitu iman dan takwa. Sebagaimana firman Allah, ala inna auliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu tidak ada ketakutan dan mereka itu tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Surat Yunus ayat 62-63. Farruknul awal li wilayah wa huwal iman wa ruknu asani huma laha huwa taqwa. Rukun yang pertama untuk mendapatkan wilayah atau kewalian yang pertama adalah iman, yang kedua itu adalah takwa. Wa hada yaftahu babu wasihan imaman nas yadkhulu fi sa'atil wilayah. Dan kedua ini akan membuka pintu-pintu yang lainnya sehingga seorang itu dapat beramal seperti hanya dia seolah-olah melihat Allah Ta'ala, sehingga seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala di dalam ibadahnya. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, mu'adatu awliya ilahi ta'ala, yaitu barang siapa menyakiti kekasihnya Allah Ta'ala, maka dia telah menentang atau memerangi Allah Ta'ala. Inna kullaman yu'di mu'minan yaqiyan ayata'adda alaihi fi malihi aw nafsihi wa irdihi fa innahu la ta'ala ya'lamuhu wa annahu muharabun lahu. Barang siapa itu menyakiti seorang yang mukmin yang bertakwa, baik menyakitinya di dalam hartanya, jiwanya ataupun kepribadiannya, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengetahui dan Allah Ta'ala itu akan memeranginya. Wa idza haraballahu abdan, dan ketika seseorang itu Allah Ta'ala itu memerangi seorang hamba, lakahu, maka Allah Ta'ala itu akan membinasakannya. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, afdalul a'mal wa ahabbuha illallah Ta'ala ada al-faraid. Utama-utamanya amal yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu mengerjakan kefarduan. Wahada fa'idatu shorihatun fi qaulillahi ta'ala fi hadal hadis, ma taqarrabu ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Dan ini faidah ini jelas di dalam firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi tadi, yaitu ma taqarrabu wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaih. Afdalul a'mal ada iftaradu Allah Ta'ala wal war'i amma haramahullah Ta'ala wasidqu niyat fima indallahi Ta'ala. Selanjutnya diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala bahwasanya lebih utamanya amal yaitu melakukan perkara yang difardukan oleh Allah Ta'ala, kemudian wirai dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan benarnya niat di dalam perkara yang ada di sisinya Allah. Kemudian juga Ibnu Umar kemudian Umar meriwayatkan bahwasanya afdalul ibadah adaul faraid wa jitinabul muharram. Utama-utamanya ibadah yaitu melakukan perkara yang difardukan dan menjauhi perkara yang diharamkan. Wa adam faraid badan allati taqarraba ilayya as-shalah. Dan lebih utama-utamanya kefarduan badan yang digunakan takarrub kepada Allah Ta'ala, yaitu as-shalat, yaitu salat. Sebagaimana firman Allah, wasjud wa qtarib, surat Al-Alaq ayat 19. Wa minal faraid
al-muqarraba ila Allah ta'ala adlul ra'i fi ri'ayatihi sawa'un kana ri'atil ammah kal hakim aw ra'atil khassah kal adli ahadin nasi fi ahli wa waladihi. Dan sebagian dari perkara yang difardukan faraid yang dijadikan sebagai alat sebagai takarrub ila Allah ta'ala, yaitu pemimpin yang adil ke masyarakat atau orang-orang yang dipimpinnya, baik pemimpin itu berupa pemimpin yang am ataupun yang khusus. Yang am seperti hakim dan lain sebagainya, yang khusus itu seperti contohnya adalah kepala keluarga terhadap keluarga-keluarganya. Pelajaran yang selanjutnya yang keempat yang dapat kita ambil dari hadis ini, man ada faraid tarokal maksiat, yaitu barang siapa melakukan min ada il faraid tarokul maksiat, sebagian dari melakukan kefarduan yaitu meninggalkan maksiat. Li'anna Allah Ta'ala iftarada ala ibadi tarkul maksiat, dikarenakan Allah Ta'ala itu memfardukan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan kemaksiatan. Wakhbaro subhanahu anna man ta'adda hududahu wartakaba maksiahu kana mustahaqan lil adab fid dunya wal akhirah. Dan karena Allah Ta'ala itu memberi kabar kepada hamba-hambanya, barang siapa melewati batas dan menerjang maksiat, maka dia berhak untuk mendapatkan siksa di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang kelima yang dapat kita ambil dari hadis ini, at-taqarrub ila Allah Ta'ala bin nawafil, yaitu mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan perkara-perkara yang sunnah. Wala yahsulu hadzal taqarrub illa ba'da ada'i faraid wa yakunu bil ijtihadi fi nawafil at-ta'ah min as-salati was-siyam wa zakat wal hajj wa kafun nafsi an wiqa'a ilm makruhat al-bilwaro wa dzalika yujibu li abdi mahabbatan lahi wa man ahabbahu lahu razaqahu ta'atahu wal istighalu bi dzikrihi wa ibadatihi. Takarub kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan perkara yang sunnah itu tidak dapat dihasilkan kecuali sesudah ia melakukan perkara-perkara yang difardukan kepadanya. Dan ini dengan jalan yaitu bersungguh-sungguh di dalam melakukan kesunahan-kesunahan taat yang berupa sholat sunnah, puasa sunnah, zakat dan lain sebagainya. Mencegah nafsunya dari melakukan perkara-perkara yang makruh yaitu dengan wirai. Dan ini dapat menyebabkan seseorang itu dicintai. Hamba itu mencintai Allah dan Allah akan mencintainya. Dan barang siapa Allah mencintainya, maka Allah akan memberi rizki kepadanya berupa taat dan istighfar, sibuk dengan zikir kepada Allah Ta'ala dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan seperti hadis yang terdahulu, wa min a'dami ma yutaqarrabu bihi abdu ila Allah Ta'ala min wafil kasratu tilawatil Qur'an wa sima'uhu. Adapun lebih agung-agungnya perkara yang dijadikan takarrub seorang hamba kepada Allah Ta'ala dari pekerjaan yang sunnah, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Bitafakkuri wa tadabburi wa tafahumi, yaitu dengan tafakur, tadabbur dan memahami Al-Quran. Pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini, asar mahabbatillah fi walihi, yaitu dampak kecintaan Allah Ta'ala kepada wali-walinya. Yadharu asaru mahabbatillah fi awliyaihi bima warada minal hadis fa idza ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha. Dampak yang nampak dari kecintaan Allah Ta'ala terhadap wali-walinya Allah Ta'ala seperti hadis tadi, yaitu ketika Allah Ta'ala itu mencintai, maka Allah Ta'ala itu akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, dan tangannya dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Sebagian riwayat mengatakan ada qalbuhu alladhi yaqilu bihi, dan juga hatinya yang digunakan untuk berpikir, walisanuhu alladhi yang tigubihi, dan lisannya yang digunakan untuk mengucap atau berbicara.
Wa qala Ibnu Rajab wal muradu min hadal kalam annaman ijtihada bit taqarrub ila Allah bil faraid summa bin nawafil qarrabahu ilahi wa raqahu min darajatil iman ila darajatil ihsan fasiru ya'budum wa ala huduril muraqabah ka'anu yarahu wa yamtali qalbuhu bi ma'rifatillahi ta'ala wa mahabbatu wa azimatuhu wa jawafuhu wa muhammadu wal insu bi wasaku ilahi hatta yasiru hadal ladhi bi qalbihi min ma'rifati musyahidan lahu bi aini basirah. Menurut Ibnu Rajab bahwasanya yang dikendaki dari kalamnya Allah Ta'ala tadi di dalam hadis tadi, bahwasanya barang siapa bersungguh-sungguh di dalam takarrub kepada Allah Ta'ala dengan faraid dan nawafil, maka dia itulah mendekat kepada Allah Ta'ala sehingga menaikkan derajatnya dari iman menuju derajat ihsan. Maka dia menyembah kepada Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan hudurnya hati, sehingga dia seakan-akan melihat Allah Ta'ala, dan hatinya itu penuh dengan makrifat Allah Ta'ala dan cinta kepada Allah Ta'ala dan keagungan Allah Ta'ala. Demikian juga bagian dalamnya atau hatinya dan insan, dan akan timbul dari hamba tersebut yaitu rasa rindu kepada Allah Ta'ala, sehingga di dalam hatinya itu berupa makrifat kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala itu selalu melihat, mendengar, sehingga dia selalu berhati-hati di dalam setiap ucapan, tingkah lakunya. Pelajaran yang selanjutnya dapat kita ambil dari hadis ini, al-wali mujabud da'wah. Seorang wali itu doa-doanya itu mustajabah, diijabahi oleh Allah Ta'ala. Wa min takrimillahi ta'ala li walihi annahu idza sa'ala syai'an a'tahu wa ista'adha bihi min syai'in wa indahu ahabba ajabahu fasiru mujabad da'wah li karamati alallahi ta'ala. Sebagian dari kemuliaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada wali-walinya, yaitu bahwa ketika wali tersebut meminta sesuatu, maka Allah Ta'ala itu memberikannya. Dan apabila wali itu meminta penjagaan, maka Allah Ta'ala itu akan menjaganya. Dan ketika ia berdoa, maka Allah Ta'ala itu akan mengabulkan. Maka doa seorang wali itu mustajabah. Ini sebagai karomah yang dimiliki oleh seorang wali dari Allah Ta'ala. Waqad kasura minas salafis sholih ma'rufan bi ijabati dakwah kal Bara' ibnu Malik. Dan sebanyak dari salafus soleh yang masyhur, yang ma'ruf, diketahui, yang masyhur doa-doanya itu ijabah, seperti Bara' ibnu Malik, wal Bara' ibnu Ghazir, dan Sa'id ibnu Abi Waqqas, seperti hanya Bara' ibnu Ghazib dan Sa'id ibnu Abi Waqqas, dan lain sebagainya. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu masru'yati tawadu, yaitu disyariatkannya tawadu. Istadala al-Bukhari bihadal hadis ala tawadu'i fadzakara fi bab tawadu li anna taqarrub ila Allah Ta'ala bin nawafil la yakunu illa bi ghayatil tawadu. Imam Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil atas tawadu. Makanya Imam Bukhari itu menyebutkan hadis ini di dalam bab tawadu, dikarenakan takarrub ilallah kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nawafil, perkara yang sunnah, itu tidak akan terjadi illa bigoyati tawadu, kecuali sudah sempurnanya tawadu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Iyad ibnu Himar ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala auha ilayya ang tawadau hatta yafjuru ahadun ala ahadin ala hatta la yufakhira ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberi wahyu kepadaku untuk bertawaduk, kalian semua untuk bertawaduk, sehingga salah satu di antara kalian itu tidak menghina satu di antaranya yang lain. Dari hadis ini juga kita dapat mengambil pelajaran bahwa agungnya atau muqadril wali, agungnya kadar atau tingkatan derajatnya wali,
likaunuhu kharaja min tadburi nafsihi ila tadburi rabbih, dikarenakan dia itu melihat bukan dari hatinya tetapi melihat dari penglihatan Allah Ta'ala, dari dirinya tetapi dia melihat dari penglihatan yang berasal dari Allah Ta'ala. Pelajaran yang selanjutnya yang dapat kita ambil dari hadis ini, ala yuhkam al insanu ada waliyan sumalam yu'ajil bima bi musibah fi nafsi aw mali awaladihi fi annahu sallima min intiqamillahi ta'ala lahu faqad takunu musibatuhu fi ghairi dzalik mimma wa asbaha alaih kal musibah fid din masalan. Dari hadis ini kita juga dapat mengambil pelajaran, kita tidak boleh menghukumi seorang yang telah menyakiti seorang wali dan kemudian Allah Ta'ala itu tidak menyegerakan musibah kepadanya, baik pada hartanya, jiwanya, dirinya atau hartanya ataupun pada anaknya, bahwasanya dia itu selamat dari siksanya Allah Ta'ala. Terkadang Allah Ta'ala itu menangguhkan musibahnya ataupun diganti dengan musibah yang serupa seperti musibah di dalam urusan agama. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu mu'af, wallahu suwab, wallahu biswab, wallahu biswab. Akhir qauli hadza, assalamu